Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maudi Fernanda. Kali ini saya akan membahas soal tes diagnostik 5 year. Berikut adalah soalnya. Nah, ini merupakan materi fisika kelas 11 dengan KD menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegar, statis dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam olahraga. Nah, di sini ada soalnya. Yang pertama, tingkat pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Posisi yang A dan B. Pada gambar tersebut, seorang penari balet melakukan putaran dengan merentangkan kedua lengannya. Kemudian, penari balet tersebut melipat kedua lengannya. Pernyataan yang tepat untuk menjelaskan penari balet yang sedang menari jika resultan torsi luar sama dengan 0 adalah sebelumnya kita uh, lihat ilustrasinya gitu ya, gimana kalau si penari balet itu merentangkan dan melipat tangannya ke dada. Seperti ini. Nah, melipat ke dada, kemudian direntangkan kembali. Ini dia rentangkan tangannya, lalu dilipat kembali. Nah, sini. Balik lagi kita ke soalnya. Nah, untuk pilihan yang A, jari-jari A lebih besar dibanding B untuk tangan penarinya, lalu untuk momen inersianya, inersia A lebih besar dibanding inersia B. Kemudian untuk kecepatan sudut atau omega A lebih besar dibanding omega B. Keterangannya berputar lebih lambat. Lalu untuk option yang B, jari-jari A lebih besar dibanding jari-jari B. Kemudian momen inersianya sama dengan momen inersia A sama dengan momen inersia B. Untuk kecepatan sudutnya, omega A lebih kecil dibanding omega B. Untuk keterangannya berputar lebih lambat. Lalu untuk option yang C, tangan penari jari-jarinya lebih panjang yang A dibanding yang B. Kemudian momen inersia A lebih besar dibanding momen inersia B. Kemudian omeganya atau kecepatan sudutnya yang A lebih kecil daripada kecepatan sudut yang B. Untuk keterangannya berputar lebih cepat. Option yang D, tangan penari yang A lebih kecil dibanding tangan penari yang B. Untuk momen inersianya itu yang A lebih besar dibanding momen inersia yang B. Kemudian untuk kecepatan sudutnya atau omega, yang A lebih besar dibanding yang B. Untuk keterangannya berputar lebih cepat. Lalu option yang terakhir, panjang tangan penari yang A sama dengan panjang penari yang B. Kemudian untuk momen inersianya, yang A sama dengan yang B. Dan untuk kecepatan sudut atau omeganya sama, yang A sama dengan B. Untuk keterangannya itu sama saja. Kemudian anak-anak bisa memilih pilihan yang mana yang sesuai dengan ilustrasi di gambar dan ilustrasi di video. Lalu kita masuk ke tingkat yang kedua, yaitu tingkat keyakinan. Tingkat keyakinan saya dalam menjawab soal tersebut, yang A, yakin, lalu yang B, tidak yakin. Nah, bisa anak-anak pilih yang A atau B, apakah yakin dengan jawaban yang di tingkat pertama, kemudian kita masuk ke tingkat yang ketiga. Alasan ilmiah saya dalam menjawab pertanyaan nomor 1. Nah, kan tadi nomor 1 itu sudah dijawab. Kemudian di tingkat kedua, anak-anak yakin atau tidak. Kemudian di tingkat yang ketiga ini mencari alasannya. Kenapa yakin dan kenapa nggak yakin gitu. Untuk pilihan yang A, saat merentangkan dan melipat kedua lengannya di depan dada, penari tidak mengubah besar porosnya atau tidak mengubah R-nya gitu, sehingga momen inersianya dan kecepatan sudutnya itu tetap. Untuk option yang B, saat melipat kedua lengannya di dada,
penari memperkecil porosnya atau memperkecil R, maka momen inersia berkurang dan kecepatan sudutnya atau omeganya bertambah sehingga penari berputar lebih cepat. Untuk option yang C, saat melipat kedua lengannya di depan dada, penari membesarkan porosnya atau R-nya, maka momen inersia dan kecepatan sudutnya itu berkurang sehingga penari berputar lebih cepat. Untuk option yang D, saat merentangkan kedua tangannya, penari membesarkan porosnya, maka momen inersia tetap dan kecepatan sudutnya itu berkurang sehingga penari berputar lebih lambat. Lalu untuk option yang E, saat merentangkan kedua lengannya, penari memperkecil porosnya atau memperkecil R-nya, maka momen inersia dan kecepatan sudutnya itu bertambah besar sehingga penari berputar lebih lambat. Oke, dari sini bisa anak-anak pahami terlebih dahulu. Jika tidak ada yang ingin bertanya, kita nanti lanjutkan kembali. Baik, mungkin sudah pada paham ya untuk tingkatan yang ketiga ini. Teman-teman bisa pilih. Nah, setelah sudah dijawab, kita langsung ke tingkat yang keempat. Nah, ini sama kayak tingkatan yang kedua. Ini menanyakan keyakinan. Keyakinan dalam apa? Keyakinan dalam menjawab tingkatan yang ketiga. Nah, dari tingkatan yang ketiga ini kan anak-anak udah pilih ya jawabannya apa. Kemudian di tingkat yang keempat ini diyakinkan kembali apakah yakin dengan jawaban di tingkat yang ketiga atau tidak yakin. Seperti itu. Setelah itu baru kita ke tingkatan yang kelima. Nah, tingkatan yang kelima ini apa sih yang terjadi jika seorang penari balet yang mula-mula merentangkan tangannya ketika berputar tiba-tiba melepas tangannya. Nah, ini bentuknya esai, jadi anak-anak bisa menjawabnya. Jika sudah memahami tingkatan yang pertama sampai yang keempat, pasti bisa menjawab tingkatan yang kelima ini. Nah, untuk pembahasannya itu jawaban yang tingkatan yang pertama yaitu C. Yang mana yaitu tangan penari yang A lebih besar dibanding tangan penari yang B sehingga momen inersia A lebih besar dibanding momen inersia B. Maka dari itu kecepatan sudut A lebih kecil dibanding kecepatan sudut B dengan perputarannya lebih cepat. Nah, di sini ada penjelasannya gitu ya. Pada penari balet yang sedang melakukan gerakan rotasi, ia akan berputar dengan kecepatan relatif lambat apabila kedua lengannya direntangkan. Dan ketika ia melipat lengannya, perputarannya akan lebih cepat dari persamaan momen inersia I sama dengan sigma mr kuadrat. Dapat diketahui bahwa bila penari balet merentangkan kedua lengannya menjauhi sumbu putar, maka bertambah besar untuk kedua lengannya itu. Maka momen inersia itu lebih besar dan kecepatan sudutnya itu berkurang sehingga penari berputar lebih lambat. Sedangkan apabila penari balet menarik kedua lengannya mendekati sumbu putar, akan mengecil untuk kedua lengannya itu. Maka momen inersianya itu berkurang dan kecepatan sudutnya itu bertambah sehingga penari balet berputarnya itu lebih cepat. Nah, karena momentum sudut bernilai konstan, ketika berkurang maka kecepatan sudut harus bertambah. Nah, untuk penjelasan tingkatan yang kelima, di sini ada ketika penari balet merentangkan tangannya, maka ia akan berputar dengan kecepatan relatif lambat. Dan ketika penari balet tiba-tiba melipat tangannya, maka perputarannya itu akan lebih cepat gitu. Dari persamaan yang tadi, persamaan momen inersia sigma m dikali r kuadrat dapat diketahui bahwa bila penari balet merentangkan kedua lengannya menjauhi sumbu putar, R akan bertambah besar untuk kedua lengannya itu. Nah, maka dari itu, ketika I-nya itu berkurang atau
momen inersianya itu berkurang, maka kecepatan sudutnya harus bertambah. Baik, mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.